Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa fillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dan senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dalam setiap kondisi, dalam setiap satuan waktu, tidak pernah berlalu sedetik pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita. Dan sungguh di antara sekian banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman di dalam hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menetapi agama ini dan Allah menguatkan kita, mengistiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan keseritauladanan di setiap segala segi kehidupan, di setiap waktu dan kesempatan, dalam kondisi dan situasi apapun. Beliaulah uswatun hasanah kita, teladan terbaik kita, idola utama kita yang kita dapati keteladanan terbaik, contoh yang paripurna dari beliau. Termasuk di dalam perjuangan menegakkan dakwah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah berlalu waktu, tidak pernah berlalu pagi, siang, malam, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memikirkan dan memperjuangkan umatnya. Bahkan hingga akhir hayat yang beliau sabdakan, beliau khawatirkan adalah kita sebagai umatnya, ummati, ummati. Maka selayaknya kita memperbanyak salawat kepada beliau, berupaya untuk mengikuti dan meneladani beliau, serta semoga nanti kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah fillah, insyaallah pada kesempatan yang barokah ini kita akan mengkaji bersama-sama hadis Arba'in Nawawi yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Hasan, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini sibti. Dalam bahasa Arab, cucu itu disebut dengan sibti ketika dia dari garis keturunan anak perempuan. Sementara dari garis keturunan anak laki-laki disebut sebagai hafid. Nah, ini kekayaan bahasa Arab yang kosakatanya banyak begitu ya. Wa raihanatih, dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raihanah itu bisa bermakna wewangian, parfum, tetapi dalam konteks hadis ini yang tepat adalah kesayangan Rasulullah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni meridhoi Hasan dan Ali. Qala, Hasan ini mengatakan, hafidtu, aku hafal, yang aku hafal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang beliau hafal ini da' ma yaribuk,
tinggalkan apa yang meragukanmu, ila menuju mala apa-apa yang tidak yaribuk meragukanmu. Dalam terjemahan yang lebih pas, tinggalkan apa yang meragukanmu, kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih derajatnya. Imam Bukhari juga meriwayatkan da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, akan tetapi tidak langsung disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung di dalam sahih beliau, tetapi lafadz ini ada da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini satu hadis yang singkat matanya, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dan seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nasihat-nasihat beliau, sabda-sabda beliau cukup singkat. Termasuk misalnya ketika Abu Darda minta nasihat kepada beliau, sahabat yang lain minta nasihat kepada beliau, ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat. Dijawab oleh Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Nah, itu juga singkat. Nah, perkataan yang singkat tetapi penuh makna, perkataan yang singkat tetapi luas sekali penjelasannya, perkataan yang singkat tetapi dalam sekali maknanya, ini disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tapi padat, penuh makna, sangat luas faidahnya, sangat banyak manfaatnya, sangat dalam kandungannya, jawami'ul kalim. Hadis ini ikhwafillah diriwayatkan oleh Hasan. Diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu an. Kalau kita mau mempelajari sirah biografi Hasan bin Ali, kita bisa membaca salah satunya adalah karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Shalabi. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sangat bagus beliau menjelaskan dan cukup komprehensif ya, buku-buku beliau luar biasa begitu. Nah, Hasan bin Ali ini pernah satu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di depan para sahabat, Hasan datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Hasan, ibni hadza sayyid. Anakku ini adalah seorang sayyid, seorang pemimpin. Wala'allallah, dan aku berharap kepada Allah dan semoga Allah ayyusliha bihi, mendamaikan dengannya, dengan Hasan ini, baina fi'ataini minal muslimin, antara dua golongan besar kaum muslimin. Dan kelak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini terbukti Hasan adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Hasan terbukti kemudian mendamaikan dua golongan besar kaum muslimin yang mereka ini sedang berselisih. Ini terjadi ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat itu kemudian sebagian orang membaiat Muawiyah, banyak orang membaiat Hasan, tetapi demi mendamaikan kaum muslimin, Hasan merelakan menyerahkan jabatan khalifah itu kepada Muawiyah, sehingga umat terhindar dari perpecahan yang lebih besar, umat Islam mendapatkan manfaat yang benar. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin.
Ini tentang Hasan. Perawi hadis ini cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesayangan beliau. Jadi hadis dak ma yaribuk ila ma la yaribuk ini termasuk jawami'ul kalim. Hadis yang singkat, perkataan yang singkat tetapi padat, sangat banyak kandungan faidah yang bisa kita petik. Intinya adalah terkait dengan tarkus subhat, meninggalkan subhat. Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah mengatakan tentang hadis ini sebagai satu jawami'ul kalim. Ini adalah kaidah yang sangat penting dan dasar dari sikap warok yang merupakan poros ketakwaan, penyelamat dari keraguan dan ketidakjelasan yang menghalangi cahaya keyakinan. Apa saja kandungan hadis ini, fiqhul hadis yang kemudian bisa kita dapatkan dari hadis yang sangat singkat. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini diharapkan kita semuanya hafal, dan insya Allah hanya dengan beberapa kali mengulang karena cukup singkat, kita akan bisa menghafal hadis yang ke-11 dari Arba'in Nawawi ini. Ikhwafillah, kandungan yang pertama adalah dan yang paling utama tarkus subhat, meninggalkan subhat. Subhat itu sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang samar dan tidak jelas itu kerap menimbulkan keraguan-raguan. Makanya bunyi hadis ini dak ma yaribuk, kita harus meninggalkan yang meragukan. Subhat itu membuat atau mendatangkan keraguan. Sebagaimana yang juga diketengahkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'innya, hadis yang ke-6. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Dan antara keduanya, antara yang halal dan yang haram itu ada subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Famanittaqa syubhat, maka barang siapa yang menjaga diri dari subhat, istabara lidinihi wa irdih, maka dia memelihara agamanya dan kehormatan dirinya. Wa mawaqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam subhat, maka dia juga akan terjerumus ke dalam hal yang haram. Jadi yang halal itu jelas. Makanan yang halal jelas. Buah-buahan halal gitu ya. Dari zatnya. Kemudian ikan halal dari zatnya. Apalagi binatang-binatang ternak yang disembelih dengan nama Allah halal dari zatnya. Tetapi perlu juga halal dari cara memperolehnya. Diperoleh secara halal. Karena kalau yang halal itu diperoleh secara haram, misalnya dari mencuri, dari korupsi, dari menipu, dari merampas hak orang lain, dia akan jatuh menjadi haram. Demikian pula ada pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang halal jelas. Semua aktivitas yang baik yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah halal. Segala macam profesi yang kita kenal sebagai profesi mulia halal. Yang haram juga jelas. Makanan yang haram karena zatnya, misalnya babi, itu jelas haramnya. Makanan yang haram karena cara memperolehnya, tadi
karena mencuri, karena korupsi, karena menipu, atau binatang yang harusnya halal tetapi disembelih tidak dengan nama Allah, apalagi tidak disembelih maka juga jadi haram begitu. Pekerjaan yang haram juga jelas. Berjudi haram. Kemudian mencuri, korupsi haram. Tetapi ada antara halal dan haram, nah itu subhat. Contohnya apa? Kalau makanan misalnya yang kemudian subhat kodok begitu ya, daging kodok, termasuk juga anaknya cebong begitu. Nah itu halal atau haram? Bagi ulama yang jelas, yang kemudian sampai menarik satu dalam bahasul masail sampai pada kesimpulan bisa jadi jelas. Tetapi la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang tahu, yang kemudian jatuhnya adalah subhat. Termasuk juga sesuatu yang karena memperolehnya remang-remang, samar-samar, nah itu subhat. Dan ketika seseorang itu menjaga diri dari yang subhat, insya Allah agamanya terjaga, kehormatan dirinya terpelihara. Tapi kalau seseorang itu menjatuhkan diri ke dalam yang subhat, dia juga bisa terjerumus ke dalam yang haram. Karenanya kemudian para ulama dimulai dari generasi terbaik para sahabat radhiyallahu ajmain, mereka sangat berhati-hati agar jangan sampai makan barang subhat, jangan sampai melakukan sesuatu yang subhat. Misalnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang ulama tabi'in sekaligus ahli tasawuf yang luar biasa. Beliau tidak mau minum air zam-zam karena saat itu timba yang digunakan adalah timba milik penguasa. Jadi Ibrahim bin Adham ini berada di Masjidil Haram, yang di sana tentu saja ada tersedia banyak air zam-zam, tetapi pada saat itu ketika Ibrahim bin Adham ini hendak minum air zam-zam, dia tahu ini timbanya adalah timba milik penguasa yang digunakan untuk menimba air zam-zam itu. Nah, Ibrahim bin Adham yang sangat menjaga dirinya ini tidak mau terjatuh dalam subhat. Dia tidak minum air zam-zam itu karena khawatir kalau timba yang digunakan itu menjadi sesuatu yang bermasalah, yang tidak halal atau tercampur dengan sesuatu yang haram gitu. Yazid bin Zurai, beliau juga demikian, sangat menjaga diri dari subhat sehingga tidak mau menerima warisan ayahnya karena sang ayah adalah pegawai pemerintah. Ia khawatir kalau ada harta negara yang terbawa atau tercampur dalam warisan itu. Ini luar biasanya para tabi'in dalam menjaga dirinya dari subhat. Demikian pula Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal zuhud dan waroknya, beliau mengatakan kesempurnaan takwa adalah meninggalkan beberapa hal yang halal karena takut hal itu haram. Jadi karena takut jangan-jangan ini tidak bersih, jangan-jangan ini tidak suci, tidak benar-benar halal, dia kemudian meninggalkan itu. Seseorang yang makan makanan yang halal tetapi takut kalau kemudian itu berlebih-lebihan, dia meninggalkan, takut kepada terjerumus ke dalam subhat. Atau dia ada seorang teman begitu ya, yang dia ini cukup kuat dalam menjaga diri dari subhat itu. Seorang PNS yang
dia menerima amplop dari rekanan, tetapi tidak pernah dia ambil. Dia merasa ini kalau tidak saya terima, itu nanti malah menyulitkan pekerjaan, malah dimusuhi, malah tidak punya teman, maka terpaksa dia terima. Tetapi tidak pernah dia gunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian itu disalurkan untuk orang yang sangat membutuhkan atau kepada kemaslahatan umum. Nah, ada teman yang seperti itu. Ada juga seorang guru PNS, waktu awal masuk sebagai guru di sebuah sekolah, dia kaget kok setiap Jumat ada makanan gitu ya. Ada makan bersama. Ketika ditanyakan, ternyata jawabannya tidak jelas. Ya kita cari-carilah dapat anggaran dari mana, padahal nggak ada mata anggaran untuk makan-makan itu. Maka demi menjaga diri agar tidak terkena syubhat, dia tidak ikut dalam makan-makan itu. Nah, ini contoh-contoh keteladanan dari sahabat tabi'in yang kemudian kaum muslimin di zaman sekarang pun masih ada yang menjaga diri dari syubhat semacam itu. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk bisa sampai meninggalkan yang syubhat itu harus diawali dari meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena syubhat ini samar-samar, sementara yang haram itu jelas. Seseorang yang tidak bisa meninggalkan yang haram, dia tidak mungkin meninggalkan yang syubhat. Karena yang jelas-jelas dilarang saja dia kerjakan, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan sesuatu yang samar. Orang yang meninggalkan syubhat adalah orang yang telah istiqomah melaksanakan yang halal dan meninggalkan semua yang haram. Demikian dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha. Takkan bisa meninggalkan syubhat kecuali orang yang telah meninggalkan yang haram. Ini kesimpulan yang beliau ambil dari banyak ulama terdahulu, termasuk juga dari sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pernah Ibnu Umar itu ditanya oleh penduduk Irak tentang hukum darah nyamuk. Waktu itu apa jawaban Ibnu Umar? Kalian bertanya tentang darah nyamuk padahal kalian telah menumpahkan darahnya Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Umar. Bukan berarti Ibnu Umar ini menyepelekan fikih, tetapi beliau mengerti fikih aulawiyat, fikih prioritas. Kalau dosa besar saja dilakukan, bagaimana mungkin seseorang itu konsentrasi pada sesuatu yang sifatnya furu'iyah, sesuatu yang bahkan bisa jadi termasuk khilafiyah. Sementara mereka para penduduk Irak saat itu baru saja menumpahkan darah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita ingin mengamalkan hadis ini, dakma yaribuk ila ma la yaribuk, khususnya tarku subhat, meninggalkan subhat, maka kita harus mulai dari meninggalkan yang haram secara keseluruhan. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan seperti tadi, menolak amplop dari rekanan yang itu sebenarnya dia tidak minta. Tetapi dia khawatir kalau itu bagian dari suap, meskipun itu tidak mempengaruhi pelayanan dan kebijakannya. Karena dia ini mungkin faham betul bahwa pernah dulu seorang amil, seorang petugas zakat yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat oleh beliau
kemudian menarik zakat dari para muzaki. Nah, ketika menarik zakat ternyata ada muzaki itu yang ini menyerahkan zakat. Ini zakat saya, Pak, segini. Nah, ini untuk sampean, saya kasih tip, saya kasih hadiah. Menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia, wahai Rasulullah, ini zakat dari si fulan, ini hadiah untuk saya darinya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah mendengar itu. Beliau mengatakan, kenapa engkau tidak duduk di rumah lalu orang memberikan hadiah kepadamu? Apa mungkin? Enggak. Dia tidak akan memberikan hadiah karena dia memberikan hadiah itu sebenarnya adalah sarana suap. Agar kemudian tidak terlalu ketat zakatnya dihitung, agar tidak terlalu banyak dia membayar zakat. Nah, itu termasuk ar-rosi, termasuk suap begitu. Nah, teman yang tadi saya ceritakan demikian. Karena sudah meninggalkan yang haram, maka dia bisa meninggalkan yang subhat. Tapi kalau seseorang itu korupsi saja diterabas, merampas hak orang lain, bahkan mungkin demikian banyak uang rakyat yang diambil, tidak mungkin dia bisa menghindari subhat. Karenanya kemudian kita berupaya untuk menjauhi yang haram agar bisa naik level menjauhi yang subhat. Yang ketiga, ikhwafillah, ketika seseorang meninggalkan subhat, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Dengan kata lain, kalau ingin mendapatkan ketenangan hati, ingin mendapatkan kedamaian, ingin mendapatkan kebahagiaan, maka tinggalkanlah subhat. Dalam redaksi hadis yang sama, tetapi ada tambahannya di dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninah, wa innal kadhiba ribah." Tinggalkan apa yang meragukanmu, kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran itu tuma'ninah, dia adalah mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian. Wa innal kadhiba ribah, sementara kebohongan itu mendatangkan kegelisahan. Jadi seseorang kalau jujur, jelas baginya yang halal dia kerjakan, jelas baginya kewajiban ia tunaikan, hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi damai. Ini berlaku bagi siapa saja. Seorang suami yang jujur dengan istrinya, dia tenang. Seorang anak jujur kepada orang tuanya, tenang. Seorang murid jujur kepada gurunya, tenang. Seorang atasan jujur kepada anak buahnya, atau sebaliknya seorang staf jujur kepada atasannya, tenang. Demikian pula seorang pemimpin jujur kepada rakyatnya juga tenang. Pernah satu ketika seorang intelijen Romawi datang ke Madinah mencari informasi seperti apa sosok Umar yang dibangga-banggakan sampai terkenal di negeri yang lain termasuk Romawi. Ketika intelijen itu mencari rumahnya Umar, kemudian ketemu informasinya, dikasih tahu itu rumahnya Umar, dia kaget. Duh, ternyata rumahnya sederhana gitu. Di mana Umar sekarang? Apakah siang-siang begini Umar di rumah? Kata orang yang dia temui, enggak, kalau siang begini Umar itu sedang berada di tengah-tengah masyarakat, melihat langsung kondisi masyarakatnya, begitu, kondisi umat, kondisi rakyatnya. Lalu dicarilah di mana Umar. Waktu itu ternyata bertepatan dengan waktu kailulahnya Umar.
tidur sejenak begitu ya di siang hari. Ketika dikatakan oleh seseorang, itu Umar sedang qailulah, sedang tidur sejenak di bawah pohon. Intelijen Romawi itu kaget. Kok bisa seorang pemimpin, seorang kepala negara tidur dengan santai seperti ini, tanpa penjaga, tanpa ajudan, tanpa prajurit di sekitarnya. Dia kemudian berkesimpulan, memang benar Umar itu seorang pemimpin yang adil. Karena dia adil, dia tenang. Dia tidak merasa menzalimi orang lain, maka dia tidak punya perasaan takut kalau dibalas oleh orang lain, dicelakai oleh orang lain. Nah ini pemimpin yang jujur, maka dia tenang, santai, berhadapan bersama, hidup di tengah-tengah rakyatnya, tidak merasa akan diapa-apakan karena dia jujur, dia adil begitu. Wa innal kadzib ribah, dan sesungguhnya kebohongan itu akan melahirkan kegelisahan. Takut sendiri kalau orang berbohong. Kita saja berbohong dengan orang, kemudian ketemu, begitu rasanya nggak enak gitu ya. Pengennya kalau dia lewat satu jalan, kita lewat jalan yang lain. Nah itu kenapa? Gelisah karena berbohong. Tetapi kalau jujur, tenang. Nah demikian pula kejujuran, menjaga diri dari subhat, itu melahirkan ketenangan, melahirkan kedamaian, melahirkan kebahagiaan. Sesuatu yang halal, kebenaran, dan kejujuran akan melahirkan kedamaian dan keridhaan. Sedangkan sesuatu yang haram, kebatilan, dan dusta akan melahirkan gundah dan kebencian. Yang keempat, ikhwafillah, kandungan atau fikih hadis ini adalah keyakinan tak bisa dikalahkan keraguan. Ini yang kemudian menjadi kaidah fikih, al-yakin la yazulu bisak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Pernah satu ketika seseorang merasa ada sesuatu begitu ya, merasa ini buang angin atau enggak, dia ragu-ragu. Menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Abaikan saja, tidak usah mempengaruhi sholatmu sampai engkau mendengar bunyi buang angin itu atau mendapati baunya. Jadi kalau seseorang itu sedang sholat, dia merasa kok kayaknya ini buang angin atau enggak, ragu-ragu. Nah, yang berlaku adalah al-yakin. Apa yakinnya? Dia dalam kondisi suci. Sepanjang tidak merasa enggak ada bau, sepanjang dia tidak yakin benar-benar buang angin, tidak ada suara, maka tidak perlu menghiraukan itu. La yansarif, tidak perlu menghiraukan. Jangan menjadikan keraguan-raguan di dalam sholat. Al-yakin la yazulu bisyak. Nah ini juga berlaku dalam banyak hal. Kaidah ini kemudian secara praktis meluas. Contoh misalnya seseorang yang tadinya dia sudah berwudu, katakanlah jam 11 begitu ya, dia berwudu, kemudian setengah 12 masuk azan zuhur, dia ragu-ragu, tadi saya sudah buang angin atau belum begitu. Nah, itu keraguan-raguan. Sementara yang yakin adalah bahwa dia tadi sudah wudu begitu. Maka keraguan-raguan ini tidak bisa mengalahkan
keyakinan bahwa dia suci. Karenanya dia tidak perlu berwudu lagi. Karena awalnya sudah suci. Sementara yang tadi hanya sebuah perasaan ragu-ragu. Da ma yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu ila ma la yaribuk. Termasuk juga seseorang yang tadinya dia seseorang yang sholat misalnya ya. Sholat di tengah-tengah sholat dia ragu-ragu. Saya ini sudah sholat duhur ya ini. Saya ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, kalau dia ragu-ragu seperti itu sebelum salam ini ya, maka diambil yang yakin. Yakinnya berapa? Antara 3 dengan 4. Berarti yang 3 ini pasti sudah lewat. Sementara yang keempat ini yang ragu. Maka dia harus mengambil yang 3 ini tanpa ragu-ragu, nambah 1. Jadi rakaat ke-4. Sebelum salam kemudian dia sujud sahwi. Kalau ternyata itu adalah benar-benar 4 rakaat dia melakukan sholat, maka pahalanya sempurna. Sementara kalau ternyata dia sholatnya 5 rakaat, maka yang 1 rakaat itu menjadi tambahan pahala baginya. Jadi Islam itu mudah, Islam itu tidak mempersulit. Al-yakin la yazulu bisak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Karenanya kemudian yang kelima, ikhwafillah, jangan menjadi peragu. Nah, jangan menjadi peragu. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha di dalam Al-Wafi kemudian menyimpulkan hadis ini. Hadis ini merupakan isyarat agar kita menerapkan hukum dan menjalankan semua permasalahan dalam kehidupan atas dasar keyakinan dan bukan keraguan-raguan. Apalagi ketika kita menjadi seorang pemimpin, entah pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam dakwah, pemimpin dalam satu organisasi, dalam satu pergerakan, dalam sebuah daerah, dalam apalagi kalau pemimpin negara, nah jangan menjadi peragu. Termasuk juga ketika menjadi seorang hakim, nah ketika ragu-ragu jangan mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan. Termasuk juga ketika seorang legislatif misalnya, kalau ragu-ragu ini benar atau salah rancangan undang-undang yang ada di depan saya, nah jangan kemudian ditandatangani. Kenapa? Karena ragu-ragu. Tapi kalau sudah yakin bahwa itu benar, yakin bahwa itu mengandung kemaslahatan yang banyak, yakin bahwa ini adalah satu keadilan, yakin bahwa ini akan mendatangkan kesejahteraan, jangan ragu-ragu, yakin untuk melakukan, yakin dengan mengambil keputusan dan kebijakan. Jangan ragu-ragu melangkah begitu. Ini juga termasuk dalam banyak hal. Kita sebagai seorang pebisnis, kita sebagai seorang entrepreneur, kita sebagai seorang apapun pemimpin, ketika mengambil keputusan jangan ragu-ragu. Demikian pula ketika sudah berjalan satu hasil musyawarah, lakukan dengan penuh kesungguhan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan kemudian ragu-ragu. Insya Allah itu ikhwafillah sekelumit 5 poin dari kandungan hadis Arba'in Nawawi yang ke-11. Tentu ini adalah bagian kecil dari kandungan hadis itu, karena sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama, Jawami'ul Kalim, hadis ke-11 ini kalau dibuat buku itu bisa berjilid-jilid penjelasannya.
Tetapi semoga kita yang 5 poin ini Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, Allah mudahkan kita untuk mengambilnya sebagai satu pelajaran penting yang kemudian bermanfaat dalam kehidupan kita, bermanfaat di dalam dakwah, bermanfaat di dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan semoga juga bermanfaat dalam memperbaiki kehidupan bangsa di negeri ini. Jazakumullah khairan katsira. Afwa minkum. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.